Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu alal khairil anam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila akhiril alam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Amma ba'd. Para jamaah pengajian Ahad pagi pekan kedua di Masjid Al-Ibtisam PCA Banjarharjo yang semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kesempatan kali ini mengambil judul kisah Nabi Zulkarnain dan peradaban kehidupan umat manusia. Karena Nabi Zulkarnain hidupnya ribuan tahun yang lalu sudah menceritakan kisah peradaban, sedangkan kita hidup zaman sekarang yang sudah berkembang pesat ilmu pengetahuan sains dan teknologi, namun banyak umat Islam yang belum mengenal peradaban tentang ajaran para nabi. Maka umat Islam seolah-olah umat yang jumud, seolah-olah umat yang tertinggal, seolah-olah umat yang hanya ngurusi tentang ibadah mahdoh, sedangkan ibadah yang lainnya banyak yang belum memahami. Seolah-olah hanya wirid, zikir, doa, dan sejenisnya. Padahal Islam itu agama yang sempurna, melebihi semua ajaran yang ada di dunia. Dan Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pencipta yang sempurna. Kenapa kita menyampaikan Islam seolah-olah tidak sempurna, kalah dengan ideologi buatan manusia? Mereka menampilkan sesempurna mungkin. Maka dengan judul mengenang, memahami Nabi Zulkarnain dengan peradaban umat manusia, semoga pagi ini membawa pencerahan dan menjadikan kita sebagai umat Islam yang semakin maju dalam berpikir, maju dalam berpandangan, maju di dalam memahami nilai-nilai peradaban umat manusia. Masuk dalam surah ke-18, nama suratnya Al-Kahfi. Nama suratnya saja unik, mengandung unsur peradaban. Gua dijadikan nama surat. Ternyata gua yang Allah jadikan nama surat, gua yang memiliki kisah peradaban, yaitu pemuda-pemuda yang mempertahankan akidah,
mempertahankan iman, mempertahankan tauhid, mempertahankan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keesaan yang kuat, Allah mentakdirkan plus 9 tahun. Kalau dihitung miladiah syamsiah matahari 300 tahun, kalau dihitung qamariyah hijriyah bulan Islam maka ditambah 9 tahun, karena 100 tahunnya selisih 3 tahun dan 30 tahunnya selisih 1 tahun, maka dalam Islam 309 tahun, dalam miladiah 300 tahun. Sudah mengandung unsur peradaban, perbedaan menghitung nilai tanggal dari bulan dibanding matahari. Ini juga mengandung unsur peradaban. Begitupun awetnya pemuda. Kenapa 300 atau 309 tahun hitungan Islam kok awet, hidup, tidak makan, tidak minum, kok enggak mati? Itu tandanya Allah Maha hebat di dalam menciptakan peradaban. Sedangkan umat manusia walaupun peradabannya menganggap hebat, tidak ada bandingannya dibanding kehebatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Kahfi mulai ayat 83 sampai secukupnya waktu. Ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, dan mereka mempertanyakan alias bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW soal kisah bagaimana Nabi Zulkarnain. Asbabul nuzulnya ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini, kaum kafir Quraisy suku Mekah ingin ngetes kebenaran baginda Nabi Muhammad, apakah nabi asli atau nabi palsu. Mereka mendapatkan informasi dari pendeta Yahudi, dari rahib Yahudi, alias bahasa lainnya mendapatkan bisikan informasi dari pendeta dan rahib Yahudi. Bahasa lainnya diprovokatori supaya orang Quraisy jangan mudah percaya, coba buktikan, dites apakah Muhammad nabi asli atau palsu. Karena kalau nabi asli akan bisa menjawab, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nabi palsu nggak bakal bisa menjawab. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad orang yang tidak bisa baca tulis, nggak pernah baca Taurat, nggak pernah baca Injil, nggak bakal tahu informasi Nabi Zulkarnain. Sementara orang Yahudi merasa Zulkarnain itu kisah yang heroik, kisah yang unik, kisah hebat peradaban yang ada di kitab Taurat. Itulah tantangan. Ternyata dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gak punya ijazah, tapi karena asli tauhidnya, asli akidahnya, asli imannya, asli ibadahnya, asli jujurnya, asli mengharap ridha Allah, ahli surga semua. Gak ada nabi yang mampir ke neraka. Tapi sebaliknya hari ini, jangankan ijazah palsu yang tidak bisa membuktikan, ijazah asli saja, kalau tidak membela Islam, kalau tidak membela hukum Allah, kalau tidak mau tunduk pada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak mau patuh pada syariat baginda Nabi Muhammad SAW, ijazah palsu dan ijazah asli sama-sama masuk ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi memperdebatkan tentang ijazah asli dan palsu bagi ilmu akidah gak penting, tapi bagi ilmu hukum tata negara penting. Karena itu urusan menyangkut kejujuran seorang pemimpin, harus dipertanggungjawabkan di muka bumi sebelum tanggung jawab di akhirat. Kembali kepada ayat. Karena baginda Nabi dites oleh orang Quraisy, mereka bertanya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab. Qul,
katakan wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'atlu alaikum minhu dzikra, akan kubacakan, akan kusampaikan alaikum atas kalian wahai bangsa suku Quraisy kaum musyrikin Mekah, minhu dari kisah dia Nabi Zulkarnain, dzikra sebagai pengingat, sebagai zikir, sebagai pelajaran, sebagai ilmu pengetahuan bahwasanya Nabi Muhammad bisa menjelaskan informasi tentang Nabi Zulkarnain. Inna makanna lahu fil ard, sesungguhnya Nabi Zulkarnain Allah berikan makanna, tempat yang kokoh, lahu fil ard, dia Nabi Zulkarnain memiliki kekuasaan yang hebat di bumi. Ilmu tafsir berbeda pendapat, tapi hakikatnya seimbang, mirip atau sama. Ada yang menafsirkan kekokohan tempat Nabi Zulkarnain memiliki kekuasaan yang terbentang luas dari Afrika sampai Asia. Penafsir yang lain menafsirkan Nabi Zulkarnain nabi yang memiliki kekuasaan sangat hebat dari Romawi sampai Persia. Nanti penafsir yang lain, Nabi Zulkarnain adalah nabi sebagai penguasa yang memiliki kekuasaan dari daratan Afrika, Tunisia, Maroko, Maghribi sampai ke Mongolia, Tartar, daratan Cina. Sungguh sangat luar biasa. Baru jalan kaki kekuasaannya sudah luas sekali. Apalagi sekarang pesawat terbang, mau pergi ke Amerika 1 hari 1 malam sampai. Tapi kalau dulu Nabi Zulkarnain jalan kaki berbulan-bulan. Kalau mau nengok ataupun sidak ataupun kunjungan ke rakyatnya, butuh waktu berbulan-bulan. Zaman sekarang pejabat naik helikopter berapa jam dari istana nyampe ke gubernur, nyampe. Begitupun ke daerah-daerah yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Setelah Nabi Muhammad dites oleh orang Quraisy atas bukti kenabiannya asli atau palsu, ternyata menceritakan kisah Nabi Zulkarnain. Wa atainahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Zulkarnain min kulli syai'in, dari segala sesuatu, sababa, banyak solusi, banyak jalan, banyak untuk menempuh berbagai macam kepentingan kehidupan. Allah mentakdirkannya Nabi Zulkarnain orang menjadi penguasa sekaligus mampu melaksanakan tugas kekuasaannya dengan jujur, mensejahterakan masyarakat kalau bahasa sekarangnya. Diberikan berbagai ilmu kekuasaan, ilmu birokrasi, ilmu strategi, sampai ilmu mengatur tata kelola bermasyarakat. Padahal dulu belum ada kuliah ilmu manajemen. Zaman dulu belum ada kuliah ilmu birokrasi STPDN. Zaman dulu belum ada ilmu kuliah perpolitikan, partai maupun organisasi dan lainnya, supaya kita berpengalaman dengan masyarakat. Dulu belum ada ilmu itu. Tapi Nabi Zulkarnain memiliki ilmu lebih dari PBB, lebih dari partai, lebih dari birokrasi. Subhanallah, memang kalau Allah sudah mentakdirkan, sungguh hebat. Sekalipun belum ada ilmu pengetahuan tentang ngurus tata cara bernegara, tapi Nabi Zulkarnain lebih hebat dari semua presiden-presiden yang ada di muka bumi ini. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Ya karena Allah yang mentakdirkan. Kalau sudah takdir Allah itu nggak ada yang bisa melawan. Itulah kehebatannya. Fa'atba'a sababa, maka Nabi Zulkarnain menempuh suatu jalan. Artinya apa? Artinya berkeliling, menjadi musafir
dengan bahasa lain mengadakan berbagai kunjungan ke masyarakat. Kalau bahasa sekarang, presiden berkunjung, gubernur berkunjung, bupati berkunjung ke Banjarharjo umpamanya, ya. Apalagi Pak Camat dekat, tinggal ke sini sholat Jumatan umpamanya, atau kepala desa tinggal ke sini ikut pengajian biar tahu bagaimana rakyat dari warga Muhammadiyah memiliki pencerahan di dalam memahami nilai-nilai Islam sehingga hidupnya semakin memajukan kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha, sehingga sampai manakala tatkala Nabi Zulkarnain berjalan jauh sampai ke suatu tempat maghribas syamsi, tempat terbenam tenggelam silemnya matahari. Ini kalimat aneh tapi nyata. Yang tadi pertama aneh ditanya tentang keaslian Nabi, sekarang aneh tentang tempat matahari terbenam. Wajadaha, dan mendapati tempat matahari tenggelam terbenam silem, fi ainin, di dalam suatu mata air yang disebut dalam ilmu tafsir laut atau samudra atau air yang sangat luas, yaitu zaman sekarang disebut lautan luas. Hamiatin, yang lautan tersebut, mata air tersebut panas, ataupun karena panas dalam dan lautannya dari pagi sampai sore disinari matahari, maka kelihatannya hitam. Ada yang menafsirkan laut yang hitam, ada yang menafsirkan laut seolah berlumpur hitam, ada yang menafsirkan lagi lautnya dalam warna hitam kelam. Enggak masalah, beda tafsir, yang penting tujuannya sama. Itu hanya gaya bahasa masing-masing ulama, normal, wajar, lumrah. Masing-masing orang punya bahasa sendiri-sendiri. Yang penting tujuannya sama. Apa anehnya? Anehnya, kenapa ayatnya bercerita matahari terbenam, matahari tenggelam di laut? Padahal semenjak Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan bulan dan lain-lain planet yang ada di tata surya beredar, tidak pernah satu kali pun matahari tenggelam, silem, terbenam di laut. Nggak pernah, satu kali pun nggak pernah. Kenapa? Matahari lebih besar dari bumi. Mana mungkin lebih besar dari bumi kok mau tenggelam di laut yang ada di bumi? Nggak mungkin. Lalu apakah ayat salah? Ayat benar. Tinggal kita cara memahaminya supaya jangan menyalahkan ayat. Lalu teknologi ilmu alam, ayat-ayat kauniyah juga benar. Tidak mungkin matahari tenggelam di laut yang ada di bumi. Ya, maka inilah pentingnya memahami ilmu balaghah di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an, dalam ilmu balaghah mengandung beberapa unsur makna. Yang pertama, balaghah ma'ani, makna yang sedang diberikan pesan dalam ayat-ayat semacam ini sampai selanjutnya. Maknanya baginda Nabi mampu menjawab pertanyaan orang Quraisy, orang kafir pada waktu itu, padahal tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil, tidak pernah dikasih tahu bagaimana kisah Nabi Zulkarnain. Tapi baginda Nabi bisa menjawab kepada orang-orang kafir musyrik suku Quraisy Mekah. Itu makna yang pertama. Jadi akhirnya orang-orang Quraisy Mekah banyak yang masuk Islam. Walaupun Nabi asli membuat orang lain banyak masuk Islam, pamannya sendiri Man Lahab, Man Jahal, Man Sufyan pada waktu itu tetap kekeh tidak mau masuk Islam, alias kafir, alias musyrik. Aneh tapi nyata. Orang lain yang bukan paman, bukan kakak, bukan adik, bukan keluarga melihat keaslian baginda Nabi Muhammad masuk Islam.
Giliran paman sendiri menyaksikan ponakannya jadi nabi, ponakannya jadi orang suci, ponakannya jadi pilihan Allah, paman sendiri tidak menerima keimanannya, alias menolak, bahkan mau membunuh, bahkan memfitnah, bahkan berbagai macam makar ingin membinasakan keponakannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir sungguh aneh, paman musuh, orang lain iman. Kita hari ini pamannya tidak musuh, orang lain pun tidak musuh, maka harus dakwah serius, sampaikan kebenaran, itu harus disampaikan. Jangan sampai kita malas menyampaikan kebenaran kepada keluarga, kepada orang terdekat kita. Oh, bukan musuh kok. Ya, paling-paling kan kalau beda pendapat, kamu ngerti apa anak kecil, kamu ngerti apa ponakan, kamu ngerti apa, udah nggak apa-apa, nggak bakal digebuki oleh paman, nggak bakal dibunuh oleh paman, nggak bakal dimusuhi oleh paman. Paling-paling kamu Muhammadiyah ya, ringan, iya paman nggak apa-apa, selesai. Medang bareng, makan bareng, minum bareng, keluarga bareng, silaturahim bareng, kondangan bareng, ada hajatan bareng, nggak masalah. Kenapa kita sudah begini maju dunia takut menyampaikan kebenaran? Jangan takut ya, kebenaran itu harus disampaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna balahu yang kedua, balahu bermakna bayan, yaitu ilmu komunikasi, ilmu bahasa untuk menyampaikan ke pihak lain agar pihak lain mudah memahami, mudah mengerti. Maka ilmu bayan masuk. Kenapa? Kaum Quraisy pada waktu disampaikan oleh baginda Nabi langsung pikirannya paham, tidak protes. Kenapa? Zaman dulu belum meneliti apakah mataharinya tenggelam di laut, apakah mataharinya tidak tenggelam di laut. Nggak ada masyarakat meneliti, nggak ada. Yang penting paham. Contoh, ini biar langsung paham ya, karena ini kan masih abstrak. Biar kita mengalami sendiri. Contoh, zaman baheula dahulu kala, waktu kita kecil, nah berarti ibu-ibu ya waktu masih muda kecil, yang anak-anak kecil berarti belum ada ya. Kita orang-orang yang sudah dewasa waktu kecil dulu, berarti yang kecil-kecil mungkin belum lahir. Zaman dulu kalau ada gerhana bulan atau gerhana matahari, kata orang tua kalau gerhana bulan, bulannya dimakan geraha. Masyarakat percaya. Kenapa? Belum ada ilmu pengetahuan meneliti bagaimana itu gerhana bulan, pada percaya, nggak protes. Kalau ada sesepuh, kalau ada tokoh masyarakat, kalau ada pemimpin masyarakat ngomong, ini hati-hati ada gerhana bulan, bulannya dimakan geraha, percaya, nggak protes. Kalau zaman sekarang diprotes, bohong, pendusta, mana ada binatang bisa makan bulan. Ya, kalau zaman dulu nggak ada orang protes. Bahkan, wahai ibu-ibu hamil, ini ada gerhana bulan, masuk kolong ranjang. Masuk kolong ranjang, ngumpet. Anak-anak kecil, kamu takut dibawa kalong wewe ataupun dibawa dedemit, sana sama ibu, masuk ke kolong ranjang. Nurut, masuk ke kolong ranjang. Kenapa? Belum ada ilmu pendidikan, sains, pengetahuan dan teknologi. Percaya zaman dulu. Masuk akal? Itulah masyarakat. Karena zaman dulu di seperti itu kan sudah terima gampang. Maka Nabi Muhammad pun sesuai zamannya, masyarakat Quraisy diceritakan seperti itu sudah paham. Karena Nabi Zulkarnain pada waktu jalan-jalan, Nabi Zulkarnain melihat matahari di sebelah barat. Oh, mataharinya tenggelam di laut. Udah, Nabi Zulkarnain nggak pernah meneliti apakah mataharinya tenggelam di laut, nggak pernah. Jadi Nabi Zulkarnain pengetahuannya seperti itu. Allah membatasi pengetahuan makhluk, berkembang terus, berbeda zaman. Maka ayat itu benar. Pengetahuan Nabi Zulkarnain melihat matahari tenggelam di laut, dan Nabi Muhammad menyampaikan kisahnya Nabi Zulkarnain sampai ke perbatasan barat, seolah melihat matahari terbenam tenggelam di laut. Pas, masyarakatnya paham, tidak meneliti langsung.
Sebaliknya balaghah dalam ilmu badi', ilmu badi itu kalau bahasa lain bid'ah, ilmu baru, nah ilmu kontemporer. Maka ilmu zaman sekarang, anak sudah kenal internet, anak sudah kenal satelit, anak sudah kenal televisi, anak sudah kenal YouTube, anak sudah kenal HP, anak sudah kenal informasi media sangat terbuka pesat. Kalau diceritakan matahari tenggelam di laut, diprotes, ini ustadz cap apa, ini kiai cap apa, ini ulama cap apa, masa ada matahari tenggelam di laut? Nggak percaya, bisa diprotes. Kenapa? Teknologi penelitian membuktikan tidak pernah ada matahari tenggelam di laut. Maka terjemahan, translate ahli bahasa Indonesia seharusnya ditambah. Pada waktu Nabi Zulkarnain melihat ke barat, seolah melihat matahari terbenam di laut. Ditambah seolah, harusnya. Tapi sampai hari ini 7 lebih percetakan di seluruh Indonesia yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada kata seolah terbenam, langsung matahari terbenam di laut barat. Padahal zaman sekarang percetakannya harus direvisi, diperbaiki. Matahari seolah terbenam di laut barat, karena Nabi Zulkarnain dan Nabi Muhammad menceritakannya dulu belum memakai ilmu kontemporer zaman sekarang yang manusia naik pesawat terbang bisa meneliti. Oh iya, nggak ada matahari tenggelam di laut. Naik kapal laut, oh nggak ada matahari tenggelam di laut. Paham ya? Oke, sekarang lanjut ayatnya. Wajada indaha qauma. Pada waktu sampai ke barat, berarti ditafsirkan sampai ke negeri Afrika. Ada lagi yang menafsirkan sampai ke negeri Afrika Selatan, tapi bagian barat barat laut, pantai barat ya, ke Tunisia ataupun ke Maroko ataupun ke Maghribi, daratan Afrika tapi pantai barat. Kalau Indonesia, Pulau Jawa tapi Merak atau Labuan Banten, itu kan kelihatannya paling barat ya. Atau Sumatera, Aceh, Melbu ataupun Biren yang paling barat sana. Sabang ya, bahasa sininya Sabang sampai Merauke ya. Kalau kita ke Sabang, Aceh, itu melihat ke barat seolah-olah maghrib, matahari tenggelam di laut. Paham nggak? Itulah pandangan mata manusia. Saking besarnya bumi, saking luasnya laut, begitu proses bumi berputar, seolah matahari slup tenggelam terbenam di laut. Seperti itu. Padahal setiap hari prosesnya sama semenjak Allah menciptakan terus. Lalu kalimat ini dilanjutkan. Qulna, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi lanjutannya. Ya Dzal Qarnain, wahai Nabi Zulkarnain. Kalimat ketiga ini mengandung unsur aneh lagi. Imma antu adziba. Nabi Zulkarnain karena sebagai penguasa hebat, Allah menguji. Hei Zulkarnain, silahkan kamu yang ketemu suatu kaum di pinggir barat, pantai barat, yang tadi tempat matahari terbenam, silahkan kamu azab, silahkan kamu siksa. Syariatnya Nabi Zulkarnain, Allah menguji boleh menyiksa kaum yang ditemui. Aneh. Tapi kalau syariat baginda Nabi Muhammad, jangankan kaum yang baru ketemu, sudah ketemu bahkan perang terhadap Islam, kalau sudah jadi tawanan, kalau sudah damai, kalau sudah perundingan, kalau sudah tidak berkecamuk perang, tawanan dilindungi, nggak boleh diazab, nggak boleh disiksa. Padahal musuh. Paham ya? Syarat Islam sungguh mulia. Allah takdirkan Nabi Muhammad jangankan baru ketemu, sudah jadi musuh pun
Kalau situasi kondisinya sudah tidak perang, kita harus mengadakan perdamaian. Maka ada lagu perdamaian, perdamaian. Itu betul, Islam itu ajaran perdamaian, bukan ajaran peperangan kekerasan. Kenapa ajaran peperangan kekerasan disyariatkan dalam Islam? Musuhnya galak-galak, kaum Quraisy galak, Romawi galak, Persia galak, Majusi galak, suku-suku di pedalaman Arab galak-galak. Kalau didakwai tidak mudah menerima, monggo minum. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada yang galak, malah dikasih minum. Kembali kepada ayat, Nabi Zulkarnain diuji oleh Allah, silahkan siksa kaum yang kamu temui di pantai barat. Namun karena Nabi Zulkarnain dikasih akal sehat seorang Nabi maksum, tidak serta-merta, ini kesempatan saya diizinkan Allah untuk menyiksa orang, sekaligus akan diamalkan kebenaran lawan koalisi, kebenaran lawan politik, kebenaran perlu dikriminalisasi. Itu tak kalau pemimpin dolim. Nabi Zulkarnain bukan raja dolim, bukan pemimpin dolim, maka tidak pernah mengkriminalisasi rakyat yang berbeda pendapat, tidak pernah menangkap orang yang lawan koalisi. Maka pilihan yang kedua Allah memberikan, wa imma an tattakhidha, kamu silahkan pilih, boleh mengambil, boleh menjadikan fihim husna, dalam masyarakat yang kamu temui tadi mereka husna, nilai-nilai kebaikan. Bahasa sekarangnya ada survei, ada riset, ada asesmen, ada penelitian. Ini masyarakat di sini ketemu, oh masyarakatnya belum berpendidikan, oh masyarakatnya miskin. Berarti kalau miskin dan belum berpendidikan, cukup BLT, cukup PKH, cukup bansos, seneng. Walaupun dibohongi tiap pemilu, orang seperti itu, masyarakat seperti itu seneng. Nah ini orang yang ahli politik bisa ngitung, oh masyarakat desa yang seperti ini cukup dihibur dengan PKH, BLT, bansos. Nanti kalau musim kampanye politik, mereka diperalat untuk memilih kami. Biasa, itu teliti kalau zaman sekarang, ya diteliti. Atau diteliti demi kebaikan yang lain. Apa? Diberikan pendidikan agar masyarakatnya cerdas, diberikan kesuksesan agar masyarakatnya maju berekonomi, apa buka UMKM, apa diberi modal. Kalau menurut pakar ekonomi Indonesia, para pakar ekonomi Indonesia, apabila BUMN, badan usaha milik negara, dan para tambang-tambang yang begitu banyak di Indonesia dikelola dengan benar, satu kepala tanpa kerja kira-kira sekitar 20 juta. Bayi baru lahir, klekar, ada jatah 20 juta. Sang ibu, sang bapak, sang keluarga tidak pusing mikiri bagaimana tanggung jawab ngurusi bayi. Kenapa? Ada 20 juta siap masuk rekening. Kalau pemerintahnya mengelola BUMN tambang yang ada di bumi berkah ini dengan jujur. Indonesia itu bumi paling berkah. Negara lain gak ada sekaya Indonesia, tapi dirampok, digarung oleh para oligarki penjajah dari luar negeri yang kerjasama dengan penjahat-penjahat, pejabat dalam negeri. Penampilannya jadi pejabat, tapi watak perilaku kebijakannya penjahat, menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Naudzubillah min dzalik. Jadi akhirnya 20 juta hilang semua. Jangankan hilang, malah dipajak. Gila bener-bener cara mengatur. Maka alhamdulillah ini Pak Jenderal Presiden Prabowo Subianto sedang mengadakan perbaikan demi perbaikan yang telah dirusak puluhan tahun dari para penguasa-penguasa pendahulunya.
sangat rusaknya Indonesia. Birokrasinya sulit, lagi-lagi mentok, diplomasinya sulit, lagi-lagi mentok, pengaturannya sulit. Tapi alhamdulillah, karena dia mau silaturahim dengan ulama, karena dia mau berdiskusi dengan ulama, karena dia mau mempelajari supaya menata birokrasi agar semakin baik, Allah memberikan sedikit demi sedikit sifat-sifat jujurnya semakin tampak. Ingin memperbaiki Indonesia, walaupun dicemooh, walaupun dicela, walaupun orang yang belum paham langsung ngomong, sama saja 11-12 dengan pendahulunya. Itu gara-gara orang ceroboh. Belum setahun 2 tahun kok kita mudah menilai 11-12 sama dengan pendahulunya. Kita buktikan kinerjanya. Belum setahun sudah 80 lebih para koruptor ditangkap KPK. Belum setahun sudah 80 lebih. Berarti kan prestasi. Kita jangan ceroboh, jangan gegabah, jangan gerusa-gerusu menilai pemimpin lagi memperbaiki, betapa ketemu kesulitan, banyak kesulitan, kok kita langsung menuduh. Dia itu hebat, ahli strategi. Hidup Jokowi, kalimatnya seperti itu, tapi dia nangkep orang-orangnya Jokowi, ditangkep. Hebat strateginya. Dia sampai bilang, kami satu tim dengan Gibran Jokowi, tetap solid tim. Tapi Nadiem Makarim, menterinya Jokowi, ditangkep. Sekarang lagi dibidik Budi Ari, menteri yang diganti menteri judul apa, menteri Kemenimpo itu. Berarti bagus. Artinya apa? Artinya meniru gaya bahasa merangkul, karena dulu diajari cara-cara merayu, pinter dia, belajar 10 tahun untuk merangkul. Ternyata kejaksaan, KPK, tentara, intelijen terus masuk agar orang-orang yang kotor merusak negara cepat pelan-pelan disingkirkan. Kitanya yang sabar jadi rakyat. Jangan belum setahun kok sudah nuduh 11-12. Sabar, lagi memperbaiki. Jangankan setahun, kita jadi ranting, kita jadi cabang, kita jadi kabupaten, 5 tahun ngurusi organisasi sulit. Apalagi negara, urusan politik ada oligarki luar negeri yang hartanya ratusan triliun untuk membayar politikus Indonesia agar ngerecoki, agar ngeribeti. Ya, kita kembali kepada ayat. Supaya kita paham ilmu politik Indonesia, supaya kita paham agama Islam itu agama yang mengajarkan berbagai macam ilmu pelajaran. Tidak hanya ibadah mahdoh saja, tidak hanya cerita agama saja, tapi cerita keduniaan, politik bermasyarakat pun harus dikenalkan. Kembali kepada ayat. Setelah kisah itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih supaya diperbaiki, maka kementerian-kementerian yang kurang bagus potong anggaran, efisiensi. Kenapa? Secara ilmu pancingan, kalau orang diberi jatah biasa, upama nih cerita, biasa megang duit 1 juta, terus sama orang tua kamu cukup 300.000, ini si anak pusing, biasa pegang 1 juta 1 bulan untuk jajan, untuk jalan-jalan dan lain-lain kepentingan, kok sekarang 300.000, bapak pelit, mama pelit, orang tua pelit, 700-nya dari mana? Akan muncul ketahuan cara bertindaknya, cara berpikirnya, cara mencari solusi. Oh, ternyata anakku belum dewasa. Oh, ternyata kementerianku, menterinya plonga-plongo. Oh, ternyata birokrasi yang di Indonesia banyak birokrasi amburadul. Oh, ketahuan tidak bisa memberi solusi untuk rakyat, bisanya korupsi anggaran. Ketahuan, pinter, cerdas cara operasi intelijen Sandi Yudanya. Jadi kita punya presiden cerdas, bagus, alhamdulillah.
ternyata masing-masing birokrasi lagi diperbaiki. Orang yang nggak jujur minggir, masih banyak pemuda-pemuda yang jujur, masih banyak lulusan-lulusan mahasiswa yang jujur, masih banyak orang-orang yang jujur, masuk, diperbaiki. Lanjut kepada ayat. Qala, akhirnya Nabi Zulkarnain menjawab atas pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mau menyiksa atau mau mengambil suatu manfaat dari masyarakat yang ditemuinya. Nabi Zulkarnain menjawab, amma man dolama, maka adapun orang-orang yang berbuat dolim, merugikan diri sendiri, menganiaya diri sendiri, berbuat kriminal, berbuat kejahatan, fasaupa, nanti kelak, nu'adzibuhu, akan aku siksa. Zaman Nabi Zulkarnain atau zaman nabi-nabi yang lain, orang berbuat jahat langsung dihukum. Hemat, praktis, simple, nggak makan anggaran, nggak makan waktu, nggak makan tenaga, nggak banyak biaya. Setelah dihukum, langsung silakan kamu sudah dihukum, bebas bekerja lagi seperti biasa. Kalau zaman sekarang di penjara, makani penjahat, ngasih minum penjahat, ngasih pakaian penjahat, ngasih listrik penjahat, ngasih air penjahat, ngasih jaminan lain-lain penjahat. Zaman sekarang anggaran negara untuk memberi makan fasilitas penjahat di tahanan, di penjara, kurang lebih masyarakat penjara kecil 50.000. Itu penjara kecil. Kalau penjara kelas berat ya jutaan satu orang. Pemborosan, giliran yatim piatu, fakir miskin, satu anak yatim piatu dijatah oleh negara kurang lebih 15.000. Yatim piatu calon generasi Indonesia, calon generasi agama Islam. Mereka belum berbuat jahat, mereka belum menjadi manusia untuk menjadi orang yang baik, lagi dididik. Jatahnya cuma 15.000. Ponggol sarapan 5.000, ponggol makan siang 5.000, ponggol makan sore 5.000. Lah minumnya dari mana? Perlu minum anak yatim piatu. Pakaiannya dari mana? Jajannya dari mana? Sekolahnya dari mana biaya? Belum. Itulah negara pemborosan Indonesia. Memberi makan penjahat 50.000 satu orang, memberi makan yatim piatu 15.000. Ini nggak benar cara berekonomi. Harus diperbaiki. Kalau selamanya seperti ini terus, berarti mengkerdilkan penerus generasi bangsa Indonesia dan tidak memuliakan yatim piatu. Padahal janji Nabi, siapapun orangnya yang memuliakan yatim piatu, jangankan presiden, jangankan pejabat, kita kalau memuliakan yatim piatu, surga balasannya. Maka kalau pengen surga, perbaiki cara menjatah yatim piatu. Anggaran negara mampu 100.000 untuk menjatah yatim piatu. Itu baru nanti pejabat pemerintah calon ahli surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kapan-kapan kebijakannya akan mengarah ke situ, karena lagi dilihat pola ekonomi. Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya Yudi Sadewa, PYS, Masya Allah, programnya bagus. Dengan modal 200 triliun ingin menjadikan bank sentral agar uangnya dikeluarkan cepat, ditransfer ke provinsi-provinsi, ke daerah-daerah untuk dibelanjakan supaya ekonomi cepat jalan. Jangan sampai uang yang 3.000 triliun lebih sering mandek di bank sentral, sering mandek di BI, tidak diturunkan ke rakyat. Akhirnya rakyat perekonomiannya lambat. Hebat gebrakannya, langsung minta tambahan modal 200 triliun, tapi langsung ingin disebar untuk kebutuhan belanja rakyatnya melalui birokrasi ke daerah-daerah. Masya Allah, hebat. Menteri yang lalu 10 tahun nggak seperti itu.
Kemudian DPR protes. Kok Anda baru jadi menteri langsung usul mau merombak tata cara pengelolaan ekonomi? Dari mana melunasi hutang luar negeri 1.300 triliun untuk perbaikan ekonomi Indonesia? Enteng dijawab oleh Menteri Keuangan yang baru, pilihan Presiden Prabowo Subianto. Jangankan melunasi 1,3 triliun, 1.300 triliun, yang digarong, yang dirampok, yang dikorupsi lebih dari 3.000 triliun. Bisa kok orang pada nyolong, pada maling, pada jadi garong, bisa menghilangkan uang negara 3.000 lebih triliun. Masa mau melunasi luar negeri 1.300 triliun nggak bisa? Hebat, gentleman jawaban Menteri Keuangan. Artinya apa? Artinya langsung menghantam, makjlip. Iya, temanku maling-maling, garong-garong, korupsi-korupsi, sampai negara bangkrut lebih dari 3.000 triliun dibagi-bagi semua lini agar menjadi penjahat-penjahat berjamaah supaya rakyatnya dicekoki. Jangan sampai rakyatnya cerdas, jangan sampai rakyatnya makmur. Kalau rakyatnya bodoh, rakyatnya miskin, selamanya tidak akan bisa melawan penguasa zalim. Oh begitu. Alhamdulillah, gebrakannya bagus. Maka mudah-mudahan Allah memberikan solusi karena doanya para ulama semoga diijabah. Amin Allahumma amin. Sering ulama dikriminalisasi gara-gara tegas, gara-gara disiplin, gara-gara mengkritik pada waktu 10 tahun yang lalu. Kembali kepada kisah tentang ayat tadi. Selanjutnya, summa yuraddu ila rabbihi. Kemudian urusan dari baginda Nabi Zulkarnain yang dikisahkan ini, kalau masyarakatnya yang berbuat kriminal, dolim sudah dihukum, akan dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'adzibuhu adzaban nukra. Nanti Allah di akhirat akan punya azab yang sangat lebih mengerikan daripada hukuman dunia. Kalau ada orang zalim tidak sadar, kalau ada orang zalim tidak insaf, kalau ada orang zalim tidak tobat, di dunia dihukum, di akhirat azab neraka lebih pedih. Siksanya Allah lebih pedih. Karena dunia di penjara ada jadwalnya, sekian tahun selesai. Ya, iya enggak? Betul enggak? Ada jadwalnya. Tapi di neraka, masuk neraka, saya mau tanya, mana jadwal keluar dari neraka? Enggak ada satupun ulama yang tahu jadwal orang yang masuk neraka kapan keluarnya. Enggak ada yang tahu jadwal. Seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada satupun manusia yang tahu jadwal keluar dari neraka. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kelakuan kita, perbuatannya benar di muka bumi, mampirnya sebentar. Kalau kita perbuatan di muka buminya sering menghina Islam, mampirnya lama di neraka. Allah yang maha tahu. Karena mungkin kelihatannya baik, kelihatannya ustadz, kelihatannya kiai, kelihatannya tokoh agama, kelihatannya ulama, begitu ceramah, jangan bela Islam, radikal. Kelihatannya dakwah, calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi walaupun kelihatannya preman, pakai kaos, pakai celana lepis, jalan-jalan, tapi dia cinta Islam. Setiap ada Islam dihina, meneteskan air mata. Ya Allah, saya nggak ngerti agama, saya preman, saya sering berbuat jahat, saya dianggap sampah masyarakat, saya tidak dihormati oleh orang lain, saya orang begini hina. Tapi kalau agamaku dihina, aku nggak terima. Ya Allah, siapa tahu kelihatannya preman, tapi Allah mentakdirkan calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Jadi kita nggak bisa melihat hanya dohir penampilan. Walaupun penampilan itu penting, tapi tidak mutlak.
Masuk akal? Itulah Islam. Islam itu Allah sangat memuliakan ilmu, sangat memuliakan akidah, sangat memuliakan tauhid, sangat memuliakan iman, sangat memuliakan ibadah. Ya, kembali kepada selanjutnya. Lalu Nabi Dzulkarnain melanjutkan jawabannya. Wa amma man amana, dan adapun barang siapa amana, orang tersebut beriman dengan benar, wa amilas salihah, dan beramal soleh, falahu, bagi dia yang beriman beramal soleh, fajaza, pakainya mad wajib mutasil, mad jaiz yang harus dibaca panjang, yang bermakna sangat luas. Balasan orang yang beramal soleh karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, balasannya sungguh luar biasa. Di dunia dikasih bonus sejahtera, di akhirat dipersiapkan surga. Amin Allahumma amin. Falahu jazaanil husna, maka orang yang berbuat amal soleh dengan iman kepada Allah dengan benar, balasannya dia kebaikan demi kebaikan berlipat ganda, bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka orang-orang yang bahagia dunia akhirat itu termasuk orang-orang yang bagus nilai imannya, bagus nilai amal solehnya. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, kata baginda Nabi Dzulkarnain yang dikisahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Dan Nabi Dzulkarnain, wa sanaqulu, maka akan aku katakan, akan aku informasikan, agar bahasa sekarang, kalau bahasa sekarang, akan saya keluarkan kebijakan pemerintah. Nah, umpamanya begitu. Akan saya keluarkan kebijakan peraturan presiden, umpamanya kalau zaman sekarang. Akan kami tanda tangani peraturan pemerintah negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Kalau zaman sekarang, zaman dulu belum ada parlemen, belum ada wakil rakyat. Wa sanaqulu lahu fi amrina min amrina, dari urusan kami, urusan kekuasaan Nabi Dzulkarnain, yusra, kemudahan demi kemudahan. Maka ilmu tafsir pun lagi-lagi berbeda. Ada ulama yang menafsirkan masyarakatnya dimudahkan oleh Nabi Dzulkarnain. Apa contoh? Kalau masyarakat jelata, masyarakat kalau lagi musim kampanye, wong cilik. Kalau masyarakat pergaulan, bleketiran, apa bleketiran? Bahasa Banjarharjonya. Intinya masyarakat jelata, ya sudahlah, pelajarannya yang ringan-ringan, yang mudah-mudah, cukup belajar rukun Islam. Bagaimana arti syahadat, bagaimana belajar sholat, bagaimana belajar puasa, bagaimana memahami zakat, infak, sedekah, bagaimana mempelajari umroh dan haji. Sudah ringan-ringan. Itu penafsiran ulama-ulama. Karena kita nggak bisa maksa orang itu ilmunya harus sama, nggak bisa. Ya, kecuali kurikulum kalau tingkat sarjananya harus setara, harus sebanding. Masa tingkat sarjana pikirannya seperti anak SMP? Ya nggak boleh. Ya, itulah sekolah, pentingnya sekolah. Kalau dulu nggak ada sekolah. Ulama yang lain mengatakan, ya udah kita meningkat, kita membangun amal usaha, rajin infak, rajin sedekah, bangun sekolah, bangun pondok, bangun rumah sakit, bangun universitas. Ini umat Islam kelas menengah. Ayo semangat membangun peradaban Islam supaya Islam menjadi agama maju, bukan agama jumud, bukan agama jadul, bukan agama terbelakang. Ayo membangun nilai-nilai yang membangkitkan semangat umat Islam. Nanti kalau yang ketiga, tingkatnya sarjana, tingkatnya doktor, tingkatnya apalagi profesor, apalagi kiai haji,
ya ilmunya ya lebih meningkat lagi. Apa? Pelajaran ilmu ekonomi syariah, ilmu strategi bernegara, ilmu siasat politik bertata negara, ilmu hukum tentang pemerintahan, ilmu bagaimana syarat Islam ditegakkan. Kelasnya orang yang sudah sarjana ya harus lebih tinggi lagi pelajarannya. Kok sarjana ilmunya cuman sholat, ilmunya cuman wudhu? Pantes sarjananya bukan sarjana Islam. Ya sudah, nggak apa-apa, karena lulusan sarjananya bukan sarjana Islam, belum paham apa syahadat, belum paham bagaimana sholat yang benar, belum paham bagaimana wudhu yang benar. Ya sudah, nggak apa-apa, walaupun sarjana pelajarannya kembali lagi, dibawa lagi. Itulah kehidupan manusia, ya. Padahal baginda Nabi nggak pernah menafsirkan seperti itu, nggak pernah. Bilal bin Rabah walaupun budak, nggak bisa baca Quran, nggak bisa ilmu hadis, nggak bisa ilmu tafsir, nggak bisa ngerti ilmu mustolah, nggak bisa dia mengerti berbagai macam kehebatan, karena dia ditakdirkan berasal dari budak. Tetap oleh baginda Nabi diajak jihad, memuliakan perang, membela Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nggak membeda-bedakan pinter Nabi apa pinter ulama. Kalau mau kaku, kalau mau saklek, ya pinter Nabi. Nabi nggak pernah membeda-bedakan. Kenapa ulama menafsirkannya membeda-bedakan? Itulah ilmu tafsir. Kelihatannya benar, tapi nggak sesuai kenyataan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi nggak sesuai Nabi, sisi lain lumrah, normal, wajar. Karena kita hidup itu disuruh terus dakwah. Memang masyarakatnya mampunya baru belajar rukun Islam, ya memang seperti itu, nggak apa-apa, walaupun sarjana, ya. Memang seperti itu, tidak harus dimarahi, tidak harus sama, ya. Artinya apa? Artinya kualitas ilmu tafsir itu masing-masing ulama berbeda-beda, lumrah, wajar, normal. Jangan langsung kaku, saklek, taklid, memponis. Pokoknya kalau nggak sama, sesat, neraka. Jangan seperti itu. Kita hidup itu belum mampu berdakwah menghadapi pedalaman-pedalaman, pedesaan-pedesaan, pedukuhan-pedukuhan masyarakat yang tertinggal, yang mereka kadang belum ada listrik, yang mereka kadang jalan kaki nggak mau naik sepeda, yang mereka kadang masyarakat belum terdidik. Kita belum ke situ. Jangan gampang sekali mentang-mentang bisa ceramah di masjid, selain kelompok kami bid'ah, sesat, neraka. Itu model dakwah tinggal panen, tinggal panen. Orang sudah pada pinter, orang sudah pada rajin pengajian, langsung kayaknya paling bener dewek, paling bener sendiri. Jangan, ya. Kita itu harus mawas diri. Sekalipun kita pinter, masyarakat itu masih banyak yang belum pinter. Untuk ilmu dakwah itu tidak mendahulukan ponis, sesat, neraka. Jangan. Ilmu dakwah itu bertahap menghibur umat yang belum paham. Ngancam neraka itu kalau sudah kelasnya sarjana ngakunya sarjana Islam, kenapa kamu berbuat bid'ah? Apa alasan kamu? Argumenmu apa? Dalilmu apa? Keluarkan ilmu hadismu. Itu boleh, karena menghadapi sesama sarjana. Sudah mikir, sudah sekolah lama, buang-buang biaya orang tua, pantes diajak adu argumen, diskusi untuk membuktikan ilmunya bener apa enggak. Kalau menghadapi masyarakat ya jangan, masyarakat jangan disuruh ya serba sama dengan posisi kita. Terakhir kesimpulan. Waktunya tadi mulai 16 menit, sekarang 15 menit. 1 menit lagi. Kesimpulan terakhir. Artinya baginda Nabi manusia yang betul-betul menjawab tantangan zaman hebat. Yang kedua, menceritakan kisah peradaban Nabi Zulkarnain, padahal 1000 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi Zulkarnain, sehingga dikisahkan di Taurat dan kitab lain. Tapi Allah mentakdirkan baginda Nabi Muhammad, Al-Quran bisa jawab tentang informasi kehebatan Nabi Zulkarnain. Sehingga Nabi Zulkarnain summa atba'a sababa, kemudian Nabi Zulkarnain menempuh suatu jalan.
hatta idza balagha matli'a syamsi, sehingga Nabi Zulkarnain ketemu di daratan yang paling timur ada matahari nongol dari tempat terbitnya matahari. Wajadaha tatlu'u ala qaumil lam naj'al lahum min duniha sitra. Kaum tersebut timbulnya terbitnya matahari, kaum tersebut tidak memiliki pelindung, nggak punya gua, nggak punya pohon-pohon, nggak punya bangunan, nggak punya alat kemah-kemah untuk melindungi diri. Berarti masyarakat masih asli alami. Maka ilmu tafsir mengatakan di daratan pantai timur Cina Mongolia, zaman sekarang disebut Laut Hindia Belanda, ya, ataupun disebut lautan luas dari Afrika sampai ke Irlandia, Eropa sampai ke Amerika disebut Laut Atlantik, laut yang sangat luas sekali. Maka Nabi Zulkarnain seolah-olah melihat matahari muncul dari tempat bumi tersebut. Padahal sampai hari ini tidak ada bumi tempat munculnya matahari, nggak ada. Apa buktinya? Buktinya sekarang nih, kalau pagi agak ke sini, nanti 2 bulan lewat, nanti matahari sebelah sana. Berarti kan nggak ada bumi tempat nongol matahari. Sekarang ada HP, punya temen, punya saudara di Kalimantan, di Madura, di NTB, di Jogja, di Pekalongan, di mana, telepon. Suruknya jam berapa? Jawabannya beda-beda. Matahari nggak punya tempat nongol di bumi. Semua berputar pada garis edar sepanjang masa sebelum kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zaman itu disebut, kata Nabi Zulkarnain, nongolnya matahari di tempat sana. Itulah kehidupan sesuai zamannya masing-masing. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasruh minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.